Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Kali ini saya akan membahas tentang buku yang akan merubah karakter kalian. Buku ini berjudul The Principles of Power. Jadi, buku ini bukanlah sekedar bacaan biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk menguasai dan memanipulasi orang lain dengan cara yang positif. Terdapat 33 kiat brilian di dalamnya yang akan membantu pembaca untuk membangun rasa hormat, mendapat perhatian dari atasan tanpa harus menjilat, dan bahkan bertahan dan meraih kesuksesan dalam persaingan yang ketat. Tidak hanya itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana memanfaatkan musuh atau saingan agar menjadi sekutu yang mendukung kesuksesan kita. Selain itu, kemampuan untuk menguasai situasi dan menjadi sosok pribadi yang tak terkalahkan oleh orang lain maupun keadaan. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan buku ini. Mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Siapkan dirimu untuk menjadi yang terbaik dengan mempelajari apa yang ada di buku ini. Bagian pertama, jangan terlalu menunjukkan keunggulan diri. Jangan bersinar melampaui matahari jika tidak ingin meledak dan terbakar. Jangan sampai kilauan kita mengalahkan kilauan sinar dari pimpinan atau orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Cara cerdik untuk bisa tetap selamat dan bertahan adalah tetap menjadi orang yang low profile atau rendah hati. Setiap raja, bos, kepala, pimpinan, atau ketua memiliki ego yang lebih tinggi, dan mereka biasanya tidak mau dilampaui. Sebuah kisah dalam sejarah Perancis menunjukkan betapa berbahayanya menonjolkan diri, sehingga itu malah menutupi kecermelangan atasan atau pimpinan. Nicolas Foucault adalah Menteri Keuangan di pemerintahan Raja Louis yang ke-14. Demi mempertahankan posisi dan jabatannya, Foucault kemudian mencoba mengambil hati sang raja dengan mengundangnya beserta seluruh bawahannya di Perancis dan Eropa dalam sebuah pesta paling megah. Singkat kata, pesta itu berhasil dengan gilang gemilang. Semua tamu memuji Foucault atas pestanya yang meriah. Si Menteri Keuangan pun senang karena ia merasa berhasil membuat rajanya terkesan. Tetapi apa yang terjadi? Sehari setelahnya, Foucault malah ditahan oleh para prajurit kepercayaan Raja Louis dengan tuduhan percobaan pencurian uang negara. Ia dituduh telah menghambur-hamburkan kas negara dengan mengadakan pesta meriah, padahal dia menggunakan uang itu atas persetujuan sang Raja Louis. Hal yang terjadi adalah raja merasa tersaingi dengan kesuksesan Foucault. Para tamu dan duta besar negara sahabat memujinya sebagai penyelenggara pesta dan bukannya memuji sang raja, meskipun pesta itu diadakan atas nama Louis sang raja. Begitulah kegemilangan dalam sekejap berubah menjadi kejatuhan. Setelah dipuji malam sebelumnya, Foucault menjadi tahanan di pagi harinya. Karena kecerobohannya, ia kemudian ditahan dan harus menjalani 20 tahun sisa masa kehidupannya dalam pengasingan. Apa yang semulanya ia kira sebagai upaya untuk menyenangkan raja, ternyata adalah tindakan yang mencelakakannya. Foucault telah menyinggung ego atasannya dengan menjadikan dirinya sebagai pihak yang dapat banyak pujian yang seharusnya milik sang raja. Setiap manusia selalu merasa lebih nyaman ketika ia merasa lebih unggul dari yang lainnya. Ketika dirinya dipuji, ego naik setinggi-tingginya. Perlahan dinding yang menyelimuti pertahanan diri pun luruh dan luntur. Saat itulah ia menjadi lebih terbuka, lebih mudah didekati, dan akhirnya menjadi lebih mudah untuk dipengaruhi dan diambil hatinya. Trik ini mengambil hati orang lain dalam usaha untuk membuat orang lain merasa dirinya lebih tinggi, lebih baik, lebih sukses, lebih berkuasa daripada diri kita. Ini adalah teknik dasar meraih simpati yang sudah teruji selama ratusan bahkan ribuan tahun peradaban manusia. Orang-orang yang mampu mendaki tangga kesuksesan dengan cepat adalah mereka yang mampu mengambil hati orang lain. Mereka bisa menyenangkan orang lain dan itu membuat mereka juga disenangi orang lain. Jika kita ingin menyenangkan orang lain, ingatlah selalu untuk lebih menonjolkan keunggulannya. Tekan ego pribadi kita sejenak. Mungkin sulit dan pasti sulit, terutama untuk kita yang selalu mengutamakan ego. Adalah hal yang wajar setiap orang ingin dipandang baik, unggul, dan serba positif, termasuk diri kita. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan perhatian terlebih dahulu, kita jangan harus memperhatikan kelebihan-kelebihan mereka. Kita selalu senang ketika kelebihan dan keunggulan kita disorot.
begitu juga orang lain. Tetapi kadangkala panggung hanya satu dan tidak semua orang dapat tersorot di atasnya. Saat itulah kita harus merelakan ego kita dan memberikan panggung untuk orang lain. Jika ingin mengambil perhatiannya, berikan dulu perhatian kepadanya. Begitulah caranya. Ini bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan keunggulan diri kita seterusnya. Ada tempat untuk setiap tujuan. Ketika kita dituntut untuk memperhatikan keunggulan diri, tentu kita harus berusaha menunjukkan yang terbaik dalam diri. Misalnya saja, ketika kita tengah hendak melamar untuk masuk ke perusahaan impian, tentu kita harus berani menunjukkan kemampuan dan keunggulan diri. Tekniknya berada ketika kita hendak mempengaruhi seseorang, berusaha untuk mendapatkan simpati dan perhatiannya. Dalam posisi ini, perhatian dan keunggulan adalah milik orang itu, bukan untuk diri kita. Perhatikan lagi, perhatikan orang lain jika kita ingin mendapatkan perhatiannya. Taktik pertama untuk mendapatkan perhatian dan mempengaruhi seseorang adalah jangan pernah menunjukkan diri kita lebih unggul dari dirinya. Hindari terlalu banyak atau terlalu jelas menunjukkan bakat, kemampuan, atau kelebihan jika kita ingin membuat orang terkesan dan menyenangkan seseorang. Terlalu mencolok menunjukkan kelebihan diri kita akan memunculkan perasaan insecure, ketidaknyamanan, dan minder pada orang yang sedang kita ajak bicara. Dalam lingkungan pekerjaan, selalu upayakan agar pimpinan senantiasa mendapatkan sorotan utama. Hanturkan semua pencapaian dan keberhasilan kepada pimpinan, meskipun itu sebenarnya sumbangsi kita. Tidak banyak orang yang bersedia dilampaui, apalagi oleh bawahannya. Seorang bos seringkali memiliki ego yang lebih tinggi, terutama di hadapan bawahannya. Ini adalah langkah cerdik untuk melesatkan karir dalam waktu singkat. Upayakan agar pimpinan atau bos kita selalu mendapatkan tempat yang pertama. Prioritaskan orang di atas kita. Niscaya lama-lama kita juga perlahan akan menjadi orang bawahan yang menjadi prioritasnya. Tunjukkan kalau bos kita tampak lebih brilian, dan tangga naik menuju posisi yang lebih tinggi pun akan mulai terbuka untuk kita.